Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rangga Saputra dari kelas 11 TPM 2. Saya akan menjelaskan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa baik, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Dan yang pertama di sini struktur teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam tes ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Yang kedua adalah dan selanjutnya adalah deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Dan selanjutnya adalah interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh. Siswa serta menjelaskan kolerasi peristiwa yang menyertainya. Dan yang terakhir adalah simpulan. Dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya adalah pertama, yaitu ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Dan selanjutnya adalah logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoretis. Dan yang ketiga adalah objektif. Penjelasan dalam teks eksplanasi dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Dan keempat adalah bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Jadi teks eksposisi itu untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti apa yang ada tujuan di buku yang ditujuan di cerita tersebut. Dan selanjutnya adalah kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan yang selanjutnya, kata kerja aktif. Kata kerja ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Dan selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung, yaitu konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, hingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Selanjutnya adalah keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Yang selanjutnya adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya sesuatu fenomena. Dan yang terakhir adalah kata ganti. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.